Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari video pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital sebelumnya mengenai format dokumen pengolah kata. Adapun pada video pembelajaran sebelumnya yang telah kita bahas adalah software pengolah kata, jenis-jenis paragraf dari mulai jenis paragraf deskriptif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, dan paragraf persuasif. Pada video pembelajaran sebelumnya, yang dibahas secara lebih mendalam adalah paragraf deskriptif dan paragraf argumentatif. Oke, pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas paragraf naratif dan paragraf persuasif. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang mengungkapkan suatu kejadian, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Adapun ciri-ciri dari paragraf naratif, yang pertama, terdapat unsur perbuatan. Yang kedua, terdapat unsur waktu. Ketiga, adanya sudut pandang penulis. Yang keempat, terdapat unsur tokoh yang digambarkan dengan memiliki karakter atau perwatakan yang jelas. Dan yang terakhir, terdapat latar, tempat, waktu, dan suasana. Dalam membuat paragraf naratif pun, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, seperti menentukan tema yang akan disajikan, menentukan pelaku atau tokoh utama dalam cerita, menyusun alur atau bagian-bagian cerita secara urut, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Oke, contoh paragraf naratif. Pagi itu, Debbie pergi ke pasar menggunakan sepeda. Sesampainya di pasar, dibelilah sayuran dan buah-buahan seperti yang disuruh ibunya. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda menuju rumahnya yang hanya berjarak 2 km. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, paragraf naratif itu adalah paragraf yang berisi tentang mengungkapkan sebuah kejadian atau peristiwa. Pada contoh paragraf naratif yang baru saja saya bacakan, menjelaskan atau menceritakan seorang anak yang pergi ke pasar atas perintah ibunya untuk membeli beberapa belanjaan. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif merupakan jenis paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf. Untuk mencapai tujuan ini, paragraf persuasif harus disertai dengan bukti dan data-data pendukung yang kuat. Kata yang banyak ditemukan pada paragraf ini adalah kata yang bersifat ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan banyak lain kata ajakan yang mungkin ditemukan pada paragraf persuasif. Oke, kita langsung masuk kepada contoh paragraf persuasif. Menggunakan pupuk berbahan dasar kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun, pupuk kimia memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar karena pupuk ini dapat mencemari lingkungan. Bahkan, pupuk ini dapat membuat buah-buahan yang dihasilkan terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya untuk tubuh manusia. Oleh karena itu, tinggalkanlah pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk organik atau pupuk kompos. Selain harganya lebih murah, tidak menimbulkan efek negatif untuk lingkungan. Pada contoh paragraf persuasif yang baru saja saya bacakan, ada 2 kalimat atau 2 kata yang berupa ajakan yang menggambarkan paragraf persuasif itu sendiri, yaitu pada kata tinggalkanlah dan beralihlah. 2 kata itu adalah 2 kata ajakan atau membujuk pembaca agar mau mengikuti pemikiran atau cara berpikir yang diungkapkan atau dituangkan penulis pada paragraf. Oke, selanjutnya program dokumen pengolah kata. Ada banyak program dokumen yang bisa kita gunakan untuk mengolah kata, tapi yang lebih familiar dan lebih sering digunakan pada kehidupan saat ini yaitu Microsoft Word. Oke, pada program atau software Microsoft Word terdapat beberapa tools yang harus kalian ketahui. Ada Office Button, ada Ribbon Tab, ada Quick Access Toolbar, ada Title Bar, Ruler Horizontal,
ada help, view roller, scroll vertical, zoom, view roller, roller vertical, dan status bar. Sekarang, tugas untuk kalian, carilah fungsi pada beberapa tools yang ada pada Microsoft Word. Yang pertama, apa itu fungsi title bar? Yang kedua, fungsi status bar, dan fungsi dari quick access toolbar. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar video pembelajaran yang ada di YouTube ya. Jangan lupa sertakan nama serta kelas kalian. Oke, cukup sekian video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.